Hai Desi, kamu kelas berapa Desi? Aku kelas 2 SD. Wow, Desi, aku punya kucing loh, namanya Molly. Nih, mau main sama Molly? Iya. Oke, ajak main Molly ya. Dadah Desi. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar panjenengan pada hari ini? Semoga baik-baik saja. Bapak Ibu terkasih, hari ini adalah hari kelima di masa Advent dan kita masih dalam Advent minggu pertama. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala karya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Hari ini bersama keluarga kami boleh berkumpul untuk bersama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan berkati firman ini sehingga di masa Advent ini kami dapat lebih mengenal Tuhan dan siap menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, bacaan kita pada hari ini terambil dari Wahyu 18 ayat 1 sampai 10 dan yang menjadi ayat nas kita adalah Wahyu 18 ayat keempat. Saya akan membacanya untuk kita semua yang demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Amin. Dan judul renungan kita pada hari ini adalah bijak dalam bertindak. Oke, Bapak Ibu terkasih dan anak-anak, pernahkah panjenengan main panggung boneka? Biasanya kalau kita main panggung boneka ada lebih dari satu boneka, tangan kanan dan tangan kiri. Dan ketika kita memainkan, seakan-akan kita mempunyai dua pribadi yang berbeda. Pribadi tangan kanan ketika dia ngomong, dan pribadi tangan kiri ketika bonekanya satunya juga ngomong. Nah, bicara tentang dua hal yang berbeda dalam diri, maka jujur aja bahwa ketika kita mau mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan yang mau kita ambil menyangkut pada ini berbuat benar atau berbuat salah, maka dalam diri kita seakan-akan ada dua pertentangan. Sebagai contoh yang mudah, semisal nih kita di hari Minggu tidak ke gereja karena kita bangunnya kesiangan, dan ketika kita keluar rumah, tetangganya apa? Loh, kok tumben Minggu tidak ke gereja? Maka ketika kita mau jawab, kadang dalam diri kita ada satu pertentangan, dijawab jujur enggak ya? Kalau dijawab jujur, malulah masuk kita kesiangan. Tapi kalau dijawab tidak jujur, dosa. Ada suatu pertentangan dalam diri kita. Dan ketika kita menjawab, enggak sih, aku enggak ke gereja soalnya lagi kurang enak badan, itu adalah suatu keputusan di mana kita mengambil lebih suka berbohong daripada ngomong kesiangan atau keringan. Nah, sebenarnya dalam diri kita sudah di warning bahwa mau berbuat jujur atau berbuat tidak jujur, tinggal kita memutuskan mau ambil yang mana. Pernah seorang pendeta bercerita pada saya, sebenarnya untuk melihat dalam diri kita ada Roh Kudus atau tidak itu gampang. Ketika kita mau ambil keputusan yang salah, tapi dalam diri kita ada pertentangan, berarti Roh Kudus masih ada dalam diri kita. Tinggal kita mau memutuskan mengikuti Roh Kudus atau mengikuti keinginan untuk berbuat dosa. Bacaan kita pada hari ini menarik, di mana diceritakan tentang Babel yang dihancurkan Tuhan karena banyak umat Tuhan yang berbuat dosa, lebih banyak mengikuti keinginannya untuk berbuat dosa daripada mengikuti kehendak Tuhan. Dan di ayat 4 tadi, Tuhan meminta agar umatnya yang setia mengikuti kehendak Tuhan untuk keluar dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih serta anak-anak, hari ini melalui bacaan ini kita belajar bahwa kita ketika mau ambil keputusan
kita disuruh memilih untuk tetap melakukan yang baik sebagai anak Tuhan, atau menjadi pribadi yang berbuat dosa untuk memenuhi keinginan kita. Tinggal bagaimana kita memutuskannya untuk ambil yang mana. Tapi perlu diingat bahwa keputusan yang kita ambil dampaknya juga berimbas pada kita. Seperti halnya di Babel, ketika banyak yang berbuat dosa memutuskan untuk berbuat dosa, maka Tuhan menghukum Babel dengan menghancurkan Babel dan menyelamatkan orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Selamat mengambil keputusan, selamat menjadi bijak dalam bertindak, dan selamat berproses di masa Advent. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu terkasih, setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dipersilakan untuk berdoa bersama keluarga, bisa dibagi antara orang tua dan anak, dan kemudian nanti setelah selesai berdoa dipersilakan untuk menyanyi dari kidung jemaat atau nyanyian dari kidung yang lainnya sesuai kesepakatan keluarga sambil kita mengumpulkan persembahan. Selamat menghayati masa Advent, selamat menyongsong hari kelahiran Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Oke Desi, sini lagi yuk, kita main lagi yuk. Main dari mana tadi Desi sama si Molly? Ke taman. Suka nggak Molly? Iya. Oke, ajak main lagi ya. Dadah Desi.